Pada program pertama reportase Bumi mengikuti Rusdielts yang menelusuri rute pestisida dari Thailand hingga Kamboja, Dielts menemukan pengakuan para produsen bahwa mereka melakukan kontrol melalui pertanggungjawaban produk. Ternyata tak ada artinya di Kamboja. Setelah seminggu di Kamboja dalam rangka jejak-jejak racun, kami kembali ke Bangkok. Selama seminggu terakhir, rekan-rekan kami di sini mengontak pemerintah dan himpunan pengusaha serta perusahaan multinasional tertentu untuk menjajaki apakah kami bisa bertemu dengan para pembuat keputusan tingkat atas, dengan para pemimpin bisnis dan jika mungkin mengunjungi pabrik-pabrik itu. Hai, apa kabar? Menyenangkan, pulang terima lah. Bagaimana perjalananmu? Yang kami dapatkan di Kamboja adalah apa yang telah saya lihat sejak tahun 93. Tapi lebih buruk, kami lihat semua pemain utama membanjiri negara itu dari kedua perbatasan, Vietnam dan Thailand. Barang-barang kategori 1A, 1B, 1A, 1B. Kami pergi ke toko-toko dan menelusuri rak dari atas ke bawah dan semua tersangka ada di sana. Perusahaan multinasional, perusahaan Thailand, dan para pembuat formulasi dari Vietnam. Tentu mereka punya peraturan, tapi bagaimana sebuah pemerintahan kecil, pemerintahan baru seperti Kamboja menghadapi tekanan perusahaan multinasional? Perusahaan-perusahaan kami kira menghabiskan lebih dari $1 miliar untuk penjualan dan pemasaran saja di 12 negara Asia di mana kami bekerja. $1 miliar hanya untuk penjualan dan pemasaran, dan itu jelas akan melindas apapun yang dapat dilakukan oleh 1-2 orang staf pada Kementerian Kamboja. Itulah berita dari saya. Apa yang terjadi di sini? Usaha untuk menemui seseorang dari mereka bikin frustrasi. Tidak ada orang yang mau berbicara dengan kita. Hampir selama 3 bulan, kami mencoba mendapatkan reaksi resmi atas temuan FAO tapi tak berhasil. Akhirnya kami harus membuat percakapan yang direkam antara Andrew Bartlett dan Win Ellis dari Asosiasi Perlindungan Tanaman Asia yang mewakili industri, dan dengan Rolf Dickman, manajer grup Bayer di Thailand. Win, hai, Ras Dielts dan krunya kini kembali ke Bangkok. Maksud saya, mereka ingin membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan produk stewardship itu. Perusahaan-perusahaan seperti Bayer punya kebijakan yang bagus ini, yaitu mereka menyatakan bahwa mereka akan melakukan apa yang mereka bisa untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Namun racun-racun kimia ini bebas didapatkan, dan perusahaan-perusahaan harus tahu hal ini terjadi. Setiap orang yang pergi ke Kamboja tahu ini terjadi. Apa yang dilakukan pihak industri untuk hal ini? Saya pikir ada 2 hal di sini. Yang pertama mengenai Bayer. Bayer di Thailand tidak bisa bertanggung jawab untuk apa yang terjadi di Kamboja. Oke, kami tahu bahwa pemerintah Kamboja kesulitan dalam menerapkan hukum. Dan jika perusahaan tahu apa yang terjadi, maka bukankah perusahaan perlu mempertimbangkan untuk menghentikan produksi dan penjualan pada rantai awal distribusinya? Jika tahu di rantai akhir produk ini disalahgunakan. Ya, maksud saya tidak dalam posisi untuk menyarankan pestisida yang aman dan yang tidak. Jika Anda punya pertanyaan tentang produk tertentu dan nampaknya Anda punya keluhan tentang Folidol, kami bisa sebatas merujukkan Anda kembali ke produsen yang bersangkutan. Beberapa jam kemudian kami berhasil menghubungi Rolf Dickman, manajer grup Bayer di Thailand. Jenis apa maksud saya? Apa yang Anda temukan? Ya, saya pikir ada persoalan tanggung jawab di sini. Dan jika Anda tahu bahwa satu produk sedang digunakan secara ilegal dan dalam situasi yang sangat berbahaya, maka Anda harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada rantai distribusi, terutama jika Anda mempunyai kebijakan dalam pertanggungjawaban produk. Kami memang punya kebijakan tersebut. Sejak saya di sini, saya telah mencoba menemukan produk apa, jika ada, yang mengalir ke negara-negara tetangga. Jelas kami tahu ada penyeberang batas, perdagangan ilegal, produk kimia pertanian lintas batas. Oke, tapi produk apa persisnya kami belum mengkonfirmasinya. Satu-satunya yang kami temukan adalah beberapa produk datang dari Vietnam. Saya menghargai tanggapan Anda, dan seperti saya katakan, itu menjadi perhatian besar kami, terutama semua informasi ini, dan kami akan melangkah lebih jauh. Terima kasih. Pesticide Action Network yang memantau penggunaan pestisida di seluruh dunia percaya perusahaan itu sudah menyadari masalahnya.
Saya tahu bahwa Panjerman dan kelompok koordinasi Bayer telah membawa isu ini ke Bayer, dan mereka pada dasarnya telah menjawab dengan mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang terjadi pada pestisida mereka begitu produk itu menyebar ke negeri seperti Kamboja. Mereka katakan mereka tidak punya kontrol. Tetapi yang kami katakan adalah mereka mendapat untung dari situasi ini, keuntungan besar, dan mereka harus bertanggung jawab tidak hanya atas produksi dan penjualan, tetapi bagaimana produk-produk itu digunakan di lapangan. Jika hal ini menyebabkan masalah, harus ditarik. Ia tak boleh digunakan dalam kondisi seperti itu. Beberapa minggu setelah percakapan telepon kami di Bangkok, muncul reaksi Lesmi. Pihak industri masih menganggap bahwa masalahnya adalah barang-barang palsu dan bukan pada produk mereka. Industri mengutuk perdagangan ilegal pestisida palsu dan industri akan terus bekerja sama dengan pemerintah dan jaringan distribusi di wilayah itu untuk menerapkan tindakan yang lebih keras lagi untuk menghilangkan ancaman itu. Satu-satunya orang yang bersedia diwawancara di hadapan kamera adalah mantan gubernur Bangkok, Dr. Bichit Ratrakul. Saya paham kenapa Anda tidak dapat menemukan orang yang mau berbicara tentang hal ini. Karena bisnis ini bernilai 30 miliar dolar per tahun. Suatu jumlah uang yang besar, 30 miliar dolar setahun. Dan tanpa itu, orang tak akan peduli bisnis besar ini. Dan saya kira dengan undang-undang yang baru, kita harus melindungi kualitas hidup. Pemerintah adalah satu-satunya yang bertanggung jawab melindungi kualitas hidup rakyat. Kita harus melihatnya dari sudut yang lain. Memang ini investasi, ini peluang bisnis, ini masalah ekonomi, tetapi ini masalah kehidupan dan manusia. Ketika saya menjadi gubernur Bangkok, saya berpikir bahwa 10 juta orang di kota Bangkok harus mengkonsumsi sayuran yang terkontaminasi setiap hari. Tanpa tahu bahwa sayuran itu adalah produk beracun, mematikan dari lahan. Dan saya ingin masyarakat belajar dan menghindari produk-produk tercemar itu. Kemudian saya tahu bahwa tak cukup hanya memberitahu masyarakat tentang apa yang sedang terjadi, tetapi kami meminta sampai ke pemerintah daerah untuk berbuat sesuatu untuk mencegah produk-produk seperti itu dijual di pasar. Hanya dalam 3 tahun, Bangkok telah mempunyai sayuran yang lebih aman. Kami berada di pasar Simun Wang. Ini adalah pasar sayuran terbesar di Thailand, 16 hektar. Ribuan truk lalu lalang ke sini setiap harinya. Tidak seperti yang kita lihat di Kamboja, tempat sayuran disemprot pestisida dan beberapa jam kemudian dibawa ke pasar. Sayuran di sini diperiksa tingkat keamanannya dari residu pestisida sebelum mereka mencapai meja para konsumen. Dengan hampir 2.000 truk buah-buahan dan sayuran segar datang tiap hari, para teknisi menguji sekitar 70% produk dan hanya sekitar 5% ditolak untuk dipasarkan. Konsumen selalu mengira bahwa tanpa lubang-lubang, tanpa goresan pada daun-daun sayuran, itu bagus untuk dikonsumsi. Pada kenyataannya, apapun yang Anda temukan pada sayuran, lubang-lubang atau goresan, yang penting terbebas dari pestisida. Didorong oleh pemerintah Thailand dan pihak kerajaan, banyak petani yang kembali ke pertanian yang lebih aman secara ekologis. Di Kecamatan Chainat, para petani telah memulai pemeliharaan serangga. Pertama mereka mengoleksi serangga dari lahan mereka, kemudian mereka menyeleksi dan membiarkan pemangsa alami seperti kepik pemangsa yang memakan ulat dan kumbang yang memakan kutu daun. Keberhasilan pemeliharaan serangga dapat diukur dengan popularitasnya ketika para petani dari kabupaten lain datang mencari serangga yang menguntungkan. Bagi Dr. Ratrakul, mengurusi kepentingan orang Thailand saja tidaklah cukup. Kami tidak hanya mencoba memecahkan masalah hanya untuk Thailand. Karena suatu saat masyarakat Thailand mungkin harus mengimpor sayuran dari Kamboja, dari Burma. Dalam hal ini, kami mungkin dapat atau tidak dapat memecahkan permasalahan tersebut. Saya pikir kami harus beralih pada undang-undang untuk meminimalkan impor dan produksi pestisida. Kita harus mengatasi masalah dengan dasar pendekatan regional. Tidak hanya di ibu kota Thailand, Bangkok,
Tidak hanya negara Thailand, tapi seluruh wilayah Asia Tenggara harus bekerja sama. Para petani yang sadar lingkungan di Thailand merupakan bagian dari gerakan yang lebih besar yang dimulai di Indonesia. Dikenal sebagai pengendalian hama terpadu, cara bercocok tanam ini hanya menggunakan pestisida ketika betul-betul dibutuhkan. Di Kamboja, kami melihat para petani terperangkap dalam apa yang kami sebut lingkaran racun pestisida. Kami sekarang di Indonesia terbang ke Jawa Barat, tempat kami akan melihat sebuah alternatif lain dari peracunan lahan. Para petani di sini menciptakan dan menyebarkan metode ekologis, sebuah pendekatan ekologis terhadap pertanian. Kami menuju perhatian pertama kami untuk melihat permulaan gerakan tersebut, sebuah gerakan yang dipimpin para petani itu sendiri. Sebagian orang menyebutnya revolusi diam-diam, sesuatu yang terjadi dari desa ke desa dan dari petani ke petani. Gerakan ini sebetulnya dimulai pada tahun 1986 ketika Presiden Soeharto melarang penggunaan 57 formulasi pestisida untuk padi dan menyatakan bahwa para petani harus mempelajari pengendalian hama terpadu dan metode bercocok tanam yang lebih ekologis. Sejak itu, sebuah program nasional yang kuat tumbuh. Di kabupaten ini saja lebih dari 23.000 petani pada penghitungan terakhir telah lulus dari sekolah lapangan petani. Apa yang sedang kita lihat di sini terjadi pula secara simultan di hampir 200 kabupaten di Indonesia. Di sini gerakan dipimpin oleh 400 orang petani pemandu. Para petani yang telah lulus dari sekolah lapangan dan kemudian terjun pada kegiatan yang lebih kompleks, mengorganisir pengkajian ilmu, pengkajian lapangan, serta membangun masyarakatnya. Jika sebuah makhluk asing mendarat di bumi, orang pertama yang akan mereka temui nampaknya adalah petani padi. Ini adalah usaha terbesar di atas planet ini. Lebih dari 1 miliar manusia mencari penghidupan dari tanaman padi. PHT atau pengelian hama terpadu bermula dari sawah. Inilah bukunya. Inilah ruang kelasnya. Kami belajar tentang ekologi lahan dan bagaimana itu berfungsi. Bill Settle di belakang saya, orang asing di lahan padi, adalah seorang ahli agroekologi dari Universitas California. Dia telah menghabiskan waktunya selama 5 tahun di sawah-sawah di Jawa untuk mengamati ekologi komunitas serangga, ekologi air, tanah, melihat tanah sebagai sebuah kesatuan yang hidup, yang merupakan dasar dari PHT. Ini adalah sawah yang tidak disemprot, penuh dengan serangga. Dia sekarang bersama para petani sedang melakukan pengamatan, mengumpulkan contoh, serta melakukan analisis agroekosistem mereka sendiri. Apa yang saya dapat di sini adalah 3 hektar sawah. Dan di 3 hektar sawah ini terdapat sedikitnya 1.000 spesies serangga. Mungkin hanya 1% yang betul-betul menimbulkan masalah. Sehingga pekerjaan kami adalah mencoba menemukan apa sebetulnya sistem kekebalan di sawah. Anda bisa mengandaikan bahwa laba-laba, kumbang pemangsa, dan lalat pemangsa berperan sebagai sel-sel darah putih dalam tubuh sawah ini. Dan sumber makanan alternatif, serta serangga pemakan bahan organik dan pemakan plankton, mirip sebuah proses kekebalan. Sudah mulai ada gitu. Kalau misalkan kita Serangga penggerek batang mulai hidup sejak dari persemaian dan berkembang menjadi larva, kemudian membuat lubang di dalam tanaman, menyebabkan apa yang kita sebut gejala sundep. Dalam analogi kami tentang sistem kekebalan sawah, pestisida dapat dibandingkan dengan praktek pendarahan pasien masa abad pertengahan. Mereka tidak tahu tentang sel-sel darah putih. Mereka tidak tahu tentang antigen dan antibodi. Mereka akan mengeluarkan darah pasien untuk menghilangkan cairan jelek. Inilah yang sekarang Anda lakukan dengan pestisida. Anda membunuh sistem kekebalan sawah dengan menggunakan insektisida. ini adalah capung, musuh alami, pemakan wereng gitu. Atau binatang-binatang lain yang mengganggu terhadap padi. Dia mengatakan bahwa ini adalah capung dan ini berguna untuk memakan wereng coklat dan juga hama lainnya. Bila seorang petani menyemprot lahannya dengan insektisida di awal musim, maka sekitar 30-40 hari kemudian baru ia bisa melihat adanya suatu ledakan, resurgensi hama, contohnya wereng coklat. Kecuali petani memahami proses bekerjanya, tentang apa yang terjadi di lahan,
bahwa pestisida membunuh serangga-serangga yang menguntungkan, termasuk hama-hama, maka ia tidak akan merasakan hubungan fakta antara penyemprotan pada 30 hari setelah tanam dengan ledakan hama wereng coklat pada 60 hari setelah tanam. Itulah sebabnya Anda perlu program pendidikan yang membahas hubungan sebab akibat yang terjadi di sawah. Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Memahami ekologi pertanian lebih dari sekedar mengetahui serangga dan tanaman. Di sini para petani belajar tentang kondisi dan sifat tanah dan menemukan jawaban untuk mereka sendiri. Mungkin kami sekarang sudah mulai bisa mengungkapkan ya. Sebelum kami mengikuti sekolah lapangan, petani kami tidak percaya diri untuk berbicara. Kami hanya dipaksa untuk menerapkan paket dari atas dari pemerintah. Kami menggunakannya tanpa tahu mengapa kami harus mengikuti instruksi dan paket-paket itu. Tanpa kita tahu apa alasannya gitu. Di kabupaten tetangga, PHT telah meningkatkan pemahaman petani akan tanaman mereka dan membantu mereka mengembangkan kemampuan manajerial yang mendorong ke arah agribisnis. Yang kami lihat di sini adalah sesuatu yang dimulai dari yang kecil. Ini bermula sebagai sekolah lapangan petani sekitar 8 tahun lalu. Kita lihat di sini sesuatu yang banyak diusahakan oleh perusahaan atau organisasi namun banyak kesulitan. Ini rencana strategis, dimulai dengan analisis permasalahan, analisis tujuan, matrik program hingga kegiatan nyata. Kelompok ini dulu punya masalah dengan benih. Mereka kini memproduksi benih mereka sendiri dan menyebarkannya ke 10 desa. Mereka dulu punya masalah dengan harga pupuk. Kini mereka memproduksi pupuk dan kompos organik. Dan tahun kemarin mereka menjual 35 ton pupuk tersebut. Ini contoh nyata dari istilah pemberdayaan, kekuatan yang diciptakan oleh masyarakat hingga mereka dapat mengontrol hidup mereka dan masalah-masalah besar yang mempengaruhi mereka. Inilah saripati PHT. Hamparan sawah bersusun ini betul-betul bebas pestisida. Anda amati metode tradisional budidaya ikan ini. Parit di sisi sawah ini penuh dengan ikan yang tak bisa ada di sana jika ada pestisida. Para wanita menyeleksi benih, di sawah mereka memilih rumpun dan bulir terbaik, dan mereka memilih benih berkualitas dari suatu lokasi lebih dari 50 hektar. Selama ribuan tahun petani telah menjadi pemilih dan pemulia tanaman padi. Ini berubah sejak revolusi hijau dan benih transgenik. Dan kontrol terhadap benih oleh sekelompok kecil perusahaan multinasional dan bukannya oleh jutaan petani. Kita sekarang melihat petani kembali memegang kendali benih. Mempersiapkan benih padi untuk dijual tidak berakhir pada penyeleksian, walaupun para petani berpikir itulah yang terpenting. Alasan kami melakukan pemilihan benih sendiri karena jika kami membelinya di pasar, harganya lebih mahal dan mutunya kurang baik. Kami pernah menguji benih kami dibandingkan dengan benih yang berlabel pemerintah dan ternyata benih kami lebih baik kualitasnya. Setelah orang-orang mencoba, mereka ingin terus membelinya. Para petani itu menjual benih mereka melalui toko koperasi PHT yang juga menjual pupuk organik. Sebagaimana dengan benih, para petani itu yakin produk-produk mereka mampu bersaing di pasar. Hasilnya lebih baik dengan pupuk organik karena tanah menjadi lebih subur dan tanaman lebih sehat karena ada lebih banyak bahan organik dalam tanah. Dengan begitu banyaknya petani yang menerapkan PHT, maka permintaan pestisida menjadi berkurang. Kami baru saja datang dari desa Cilengsi. Dulunya banyak kios di sini yang menjual pestisida, seperti yang kami lihat di Kamboja. Kini tak ada satupun. Jika Anda ingin mendapatkan insektisida, Anda datang saja ke sini, ke ibu kota kecamatan. Di sini pun stoknya sangat kecil dan terbatas. Lebih banyak berisi fungisida, herbisida, dan agensi hayati. Walaupun kami menemukan beberapa insektisida yang dilarang, barang-barang itu seharusnya sudah dilarang sejak beberapa tahun yang lalu. Metode ekologis yang dikembangkan petani PHT tidak hanya terbatas pada padi. Kami kini di Kecamatan Pangalengan, di kawasan perbukitan Jawa Barat, sekitar 40 km selatan Bandung. Kini kami akan melihat petani yang bercocok tanam kubis. Ini hasil utama pertanian wilayah ini setelah Kamboja. Dan dari apa yang kami dengar di tempat-tempat lain, banyak yang meragukan apakah Anda dapat menanam kubis tanpa menggunakan pestisida kimia.
Orang bahkan meragukan apakah para petani dapat melatih petani lain untuk menanam kubis tanpa pestisida. Yang sedang petani lakukan di sini adalah mengamati tanaman. Mereka mengamati lahan secara melintang, mengukur tinggi, memeriksa kerusakan daun, mengamati serangga, mengecek kelembaban tanah, melakukan analisis berbagai faktor dalam ekosistem pertanian mereka. Ini adalah tahap pengamatan dan pengumpulan data. Satu hal penting tentang sekolah lapangan adalah bahwa ini dilaksanakan di desa, di lahan petani yang sebenarnya. Sementara petani bekerja, orang lalu lalang di jalan, termasuk orang ini, yang suka melakukan penyemprotan, berhenti untuk melihat apa yang terjadi. Mereka mengenal para petani itu dan mulai menanyakan berbagai hal. Beginilah PHT mulai menyebar di masyarakat. Di lahan di dekatnya, para petani pemandu sedang memeriksa tingkat serangan ulat penggorok daun, Liriomiza, di petak penelitian kentang yang bebas pestisida. Mereka mengumpulkan alat penggorok daun dari perangkap berwarna kuning dan sedang mengganti plastik perangkap yang berperekat. Sebelum kembali ke laboratorium petani, mereka juga mengumpulkan contoh-contoh daun. Yang kita saksikan sekarang adalah para petani terlibat dalam proses ilmiah. Ini adalah para petani yang senantiasa diabaikan dalam kegiatan-kegiatan penelitian. Mereka punya segudang pengetahuan lokal, pengalaman dalam bidang mereka. Di PHT ini sangat penting, karena biologi sebenarnya bersifat lokal. Ada perbedaan dari lahan ke lahan, dari musim ke musim, dari habitat serta cuaca mikro pun sangat bervariasi. Secara tradisional, petani telah dijejali dengan paket-paket pemecahan masalah. Mereka pun dipandang sebagai masalah. Di sini kami melihat bagaimana petani mengamati perkembangan populasi parasitoid akibat-akibatnya pada serangga pada kurun waktu tertentu, menganalisis data yang membuka akses mereka pada bentuk-bentuk pengetahuan lain bersinggungan dengan kegiatan-kegiatan penelitian di luar mereka. Dari kegiatan ini, setelah kami mendapatkan analisis seperti ini, kami memasukkannya ke dalam grafik berupa ini, ya. Nah, di sini ada gambaran bahwa pada musim pertama itu ternyata bahwa masa kritis serangan Liriomiza pada tanaman kentang itu antara 40 sampai 60 hari. Memahami ekosistem lahan membantu para petani ini mengurangi jumlah pestisida yang mereka gunakan. Ini membawa manfaat lain. Belum ada pasaran khusus yang menampung produk-produk kami di sini gitu. Nah, mengenai keuntungannya gitu ya, masalah keuntungan. Ini sebenarnya sudah dapatkan di muka gitu. Karena biaya yang seharusnya saya keluarkan, terutama untuk pestisida, itu tidak kami keluarkan gitu. Nah, tapi kami ingin agar pemasaran ini bagi kami ada jalur khusus untuk produk-produk PHT ini, sehingga kami lebih terpacu lagi untuk mengembangkannya. Kalau untuk kentang, ya, penghematan biaya produksi dari totalnya itu sekitar 30% dari biaya produksinya itu. Tapi kalau untuk kubis bisa sekitar 60%, 70% bisa. Digunakan untuk hal-hal yang sangat mendesak ya, terutama untuk kebutuhan keluarga gitu. Ada juga kalau tidak ya untuk usaha-usaha yang lain yang sekiranya lebih menguntungkan. Sebagai petani pemandu, Isep melakukan banyak percobaan lapangan. Di lahan ini, kita saksikan petani sedang mengendalikan penyakit akar gada. Mereka menggabungkan cara-cara agronomi praktis, seperti memotong akar tunggang dan juga menggunakan pestisida botani untuk membatasi agar serangan tidak menyebar. Para petani menjadi ahli mempunyai dasar pijakan dalam sejumlah sistem bercocok tanam, dimulai dari padi, tanaman kedua seperti kedelai, hingga sayuran, dataran tinggi yang ekosistemnya lebih. PHT tidak berarti semua pestisida dilarang. Kami tidak mengatakan bahwa kami dapat segera menghilangkan pestisida dalam produksi sayuran. Apa yang kami bisa lakukan adalah mengubah dari tingkat penggunaan pestisida yang tinggi ke tingkat yang lebih rasional. Dan ini bisa dilakukan oleh petani yang belajar tentang sistem pertanaman mereka bekerja, meneliti serangga dan penyakit, mengembangkan pengetahuan praktis agronomi lokal mereka, sehingga mereka dapat mengurangi penggunaan pestisida sampai 80% dengan cara yang relatif cepat. Dari sana, petani mulai melakukan percobaan mereka sendiri pada masalah-masalah setempat dan bekerja menuju pertanian yang lebih organik. Dengan keinginan kuat membagi pengetahuan, para petani itu yang telah membentuk jaringan nasional menerbitkan koran. Yang pertama, koran ini penting karena petani itu tersebar di seluruh negeri.
Dan kami berhubungan dengan petani-petani PHT di 11 provinsi. Dan yang kedua, kami perlu untuk berbagi gagasan-gagasan dan inovasi baru di antara para petani. Baca oleh teman-teman petani lain. Petani selama ini terjebak dalam budaya bisu. Sekarang ini berubah. Koran mereka, Petani, terbit 10.000 eksemplar setiap bulannya. Koran itu sampai ke para pembuat kebijakan, masyarakat umum, dan komunitas petani. Koran itu ditulis, dikembangkan, dan disebarkan oleh petani itu sendiri. Terdapat banyak isu advokasi yang ditangani. Ketika kami sedang membuat film, kelompok petani PHT baru saja bertemu dengan DPR dan Komnas HAM. Dan di Sumatera Barat, sebuah protes besar disiarkan televisi ketika para petani menuntut pestisida dihilangkan dari pertanian. Petani menghadapi kuasa dengan kebenaran. Mereka mengangkat masalah nyata lapangan dan berbicara. Petani mampu bersuara. Harapannya kita sangat berharap sekali melalui media ini pun juga salah satu proses bagaimana petani menjadi mampu. Karena tidak ada satupun yang bisa menolong petani kecuali petani itu sendiri. Dan salah satu syaratnya adalah petani harus mampu. Kami sampai ke penghujung jejak racun ini. Kami telah melihat efek merusak yang ditimbulkan zat kimia beracun itu, pestisida, pada lingkungan, pada kesehatan manusia, dan bahkan pada tanaman yang mestinya mereka lindungi. Perjalanan kita berakhir di sini di Indonesia, melihat sesuatu yang berbeda, melihat petani yang mampu bersuara, melakukan advokasi, dan berjuang ke arah sistem pertanian ekologis. Sekarang waktu untuk memilih, akankah kita menempuh jalan yang sama, yang mengancam keberadaan kita sendiri, atau kita menempuh jalan yang bersahabat dengan para petani dan ekologi?